Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan aku Molly. Aku Tajli. Di acara Selamat Sore Medan ya, seperti biasa pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita bakal membacakan 3 berita menarik hari ini yang akan kita ulas bersama reporter kita yang sudah standby tentunya. Nah, sebelum kita mulai nih Bang, kita macam orang PNS nih ya. Kayak bate-bate ya. Nggak pernah loh, kayak biasanya kan janjian kita enggak loh. Kok bisa? Ini sebenarnya aku sering pakai batik ya kan Tribuners, kok Tribuners sadar. Ini beliau nih kok tiba-tiba dia pakai batik. Iya, gitu. tadi lihat-lihat baju, oh udah lama nggak dipakai. Oh. Walaupun sebenarnya apa? Ini mungkin pakai yang ketiga kali ya kan. Memang jarang sih pakai batik. Kurang suka ya. Pakai terus Bang biar kita terlihat seperti PNS gitu ya. Baik Tribuners, aku juga mau ngimbau nih ya kan, terlihat cuaca di luar saat ini sedang mendung ya, disertai dengan geluduk yang lumayan besar. Jadi buat Tribuners mungkin udah bisa dipersiapkan nih untuk hujan nantinya, takutnya ada hujan badai. Jadi ya nggak usah keluar lah di rumah aja kan gitu. Baik, aku kan menjadi peramal cuaca kalian semua. Nonton Netflix ya di rumah. Mantap kali, pakai ubi goreng, pakai kopi pahit. Netflix masuk di handphone dia. Baiklah, kalau gitu langsung aja nih kita masuk ke berita pertama. Nah Bang, ini berita pertama ini sebelumnya di acara Selamat Sore Medan di hari Senin kemarin kita sempat membacakannya perihal adanya pengeroyokan yang dilakukan 3 orang kepada 3 korban dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 1 orang kritis dan 1 lagi luka-luka ya. Ya, dan kali ini updateannya pelakunya sudah tertangkap. Sudah. Dan udah pincang-pincang pun. Oh, udah pincang-pincang ya. Pulaknya kelakuannya tahap apa, dan yang buat menjengkelkannya lagi, alasan mereka melakukan tersebut karena salah paham ternyata. Iya, dan juga kita masih rancu juga ketika membaca beritanya. Sebenarnya salah pahamnya tuh gimana? Iya, nggak ada dijelasin juga. Pas di jalan pertama, kemudian yang di jalan itu yang berselisih paham, nggak ada hubungannya dengan yang pembunuhnya gitu. Dan lagi pun masa karena salah paham sampai merenggut nyawa orang Bang, itu hal sepele loh. Seperti murah kali nyawa di tangannya gitu. Kayak nyawa tikus dibuatnya ya. Jadi pelaku ini ada Aaron Panjaitan berusia 31 tahun. Bener gak sih? Iya benar. Jadi mereka itu menggunakan sepeda motor masing-masing berbonceng 3. Satu sepeda motor ditunggangi oleh Aaron Panjaitan berusia 31 tahun, Erikson Sinaga 28 tahun, dan Manci Hutasoid yang sepeda motor ditunggangi. Terus ada Rajes Papahan 30 tahun, Poki Sinaga 28 dan Evina Baban. Oh, ternyata pelakunya 6 ya, Bang? 6, 4 orang itu laki-laki dan ternyata ada 2 orang yang diduga terlibat itu perempuan. Yang mana, Bang? Yang si Evi. Satu lagi. Kemudian siapa ya? Manci mungkin ya. Manci, imut kali namanya ya. Jadi 6 orang inilah yang melakukan pengeroyokan. Kok sanggup ya perempuan ini, kayak nggak ada jiwa wanitanya kurasa dalam tubuhnya. Iya, yang perempuan ini mungkin kan waktu di berita awal ngompor-ngomporin, ikut ngompor-ngomporin sehingga pelaku ini emosi. Dan ini dalam berita juga sebenarnya sudah ada dijelaskan untuk bagaimana kronologi kejadiannya ya. Namun lebih baik kita langsung tanya aja sama reporter kita. Tapi nanti Tribuners, sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Yeah. Yang kena tembak apa? Ono pa to udah bebeknya rak nanti. Menuju ke TKP selanjutnya ya adalah Aaron, Poki Sinaga dan Erikson Sinaga. Ya. Kemudian mereka sampailah ke lokasi TKP di warung Goklas. Ya, mereka berhenti, turun, ya. Kemudian dari dalam warung Goklas keluarlah 3 orang, ya, 3 orang, dihampirilah mereka yang 3 ini, yaitu oleh Ensevi Hutasoid, Rambalan Usasoid dan Chandro Lubis, ya.
Terjadi perselisihan di situ, kemudian terjadilah penikaman. Ya, pertama kepada Chandra Lubis, ya, kemudian kepada Andreas Hutasoid, ya, Andreas Hutasoid. Nah, ketika mereka sudah tikam, mereka sembunyi lari ke belakang warung, ya. Nah, ketika ada perselisihan itu, saksi korban, yaitu Andreas Hutasoid, dilihatnya apa yang terjadi di situ. Dia datang, disitulah dia ditikam sama tersangka AP. Ya, kemudian tiga orang ini, yaitu Aron Poki sama Edison, masuk ke teras warung. Ya, di situ dia membalikkan meja, kemudian keluarlah dari dalam warung itu saudara saksi Goklas Hutasoid. Dia terkejut, ya kan? Kemudian diapanyalah si tersangka AP ini, dipitingnya sampai jatuh. Karena terdesak, AP ini kemudian melakukan penikaman lagi kepada kaki sebelah kanan dari Goklas Hutasoid. Ya, kemudian setelah itu tersangka ini AP sama Poki Sinaga hendak keluar. Namun dilihatnya lagi si Goklas ini ada bawa kayu. Ya, kemudian ketika kedua tersangka ini mau masuk lagi, ya, itulah si Goklas ini masuk ke dalam dan dibantu sama orang tuanya menghalang-halangi oleh tersangka ini untuk masuk lagi. Ya. Nah, itu tadi adalah paparan dari pihak kepolisian ya terkait peristiwa yang terjadi di warungnya si Goklas nih, ya kan Bang. Untuk lebih detailnya mungkin Tribuners tadi nggak full ya Bang dijelasin ya. Penjelasan tentang kronologinya dari Wakapolres tadi. Mungkin kita untuk lebih jelas kita akan terhubung dengan reporter kita. Ada Bang Moritz nih. Halo Bang Moritz. Ya, selamat sore Bang Tajili, selamat sore Kak Molly, selamat sore Medan. Selamat sore. Kok agak gelap malam di sana, Maurits? Beda Sudah cuaca mendung Bang, hujan kebetulan di luar. Hujan, ya. Oke, Bang Moritz, bisa tolong dijelaskan bagaimana sebenarnya kronologi lengkap peristiwa yang terjadi di warung Goklas ini, Bang? Silakan, Bang Moritz. Oke, terima kasih. Dalam peristiwa ini pada hari Minggu pukul 21.00 Minggu 5 Maret 2023 terjadi penikaman terhadap Andreas Hutasoid. Nah, awalnya Incepi yang adalah adiknya Andreas bersama dengan Ramlan. Sebelumnya Hutasoid, namanya Andreas atau Francis ini? Francis Andreas, jadi sama itu Bang. Iya. Lanjut. Jadi Incepi, Ramlan dan juga satu temannya, mereka bonceng 3. Kebetulan berpapasan dengan grup yang 6 ini. Jadi kan ada bonceng 3 itu yang 2 kereta. Jadi mereka berpapasan, entah kenapa bersenggolan lah. Nah, setelah bersenggolan ada cekcok, lalu setelah ada cekcok terjadi didamaikan oleh warga yang melintas pada waktu itu. Lalu itu masih di jalan ya Bang, belum di warungnya masih di ya? jalan, masih di jalan. Lalu mereka sudah sempat berdamai. Nah, satu grup yang kena senggol ini merasa tidak terima dengan itu, lalu menelepon grup yang satu lagi yang sudah mulai melintas. Mereka ini kan mau minum tuak sebenarnya. Jadi sama cewek itu juga ikut minum tuak itu, yang 6 orang itu. Jadi satu-satu yang kena. Satu grup lagi mereka telepon, lalu mereka datang ke TKP. Nah, begitu datang ke TKP, ya mereka ngomong-ngomong, lalu si AP ini yang sudah lengkap dengan si Aron Panjaitan ini yang sudah sehari-harinya bawa pisau itu langsung datang ke warung itu dan lalu mencoba untuk mungkin menanya lagi kan soal masalah itu, lalu mereka sempat cekcok di situ. Okay. Nah, si Bang, Cepi tapi ini, itu tadi Abang ada jelasin soal ada yang membawa pisau itu, rupanya dia selalu bawa pisau itu untuk apa Bang? Ada dijelaskan nggak pada saat paparannya? Ada. Jadi dia selalu bawa pisau karena dia pernah mengalami insiden
yang kemudian dia menjadi trauma dan akhirnya membawa alat senjata seperti itulah kemanapun dia pergi. Ya. Oke. Dan itu ya selalu dibawanya. Lalu kesalahpahaman yang di jalan itulah sebenarnya kan biasa saling senggolan di jalan, tapi hal biasa itu karena kebetulan mereka ini juga yang berenam ini, yang 2 kereta itu, yang 2 sepeda motor itu sudah minum tuak duluan. Jadi udah ngulah lah mungkin tuak itu. Akhirnya terjadi cekcok di sana. Goklas tidak tahu apa-apa, dia hanya pemilik warung. Jadi yang bermasalah kan tadi Ramlan, Incepi dan satu temannya lagi. Nanti si Incepi ini kan adiknya si Andreas atau Francis itu. Lalu merasa tidak terima adiknya di cekcok seperti itu dan dipiting, dicekik pada waktu itu. Langsunglah si Andreas ini mengambil alih lah seperti itu, mencoba menghalangi dan juga menyelamatkan adiknya. Dia paslah di situ ditikam langsung. Jadi sebenarnya dari keterangan polisi bahwa mereka tidak merencanakan pembunuhan begitulah. Tapi karena kebetulan ada alat di tangan AP, langsung itu yang dimainkan. Oke. Nah, kemudian bagaimana sekarang keadaan yang kemarin kritis? Masih kritis Bang, kalau nggak salah di Rumah Sakit Pinakasih Medan. Itu luka di bagian mana aja Bang? Soal luka tidak. Belum ada dikonfirmasi ya, belum ada dijelaskan belum juga pada saat paparan. Secara rinci karena masih sampai sekarang kan masih kritis, jadi belum ada pemeriksaan lebih mendalam. Tapi kalau untuk Goklas sendiri pemilik warung, dia hanya bagian kaki kanan aja, sehingga dia sendiri sudah bisa beraktivitas sampai sekarang, Pak. Jadi saat ini pelaku yang ditangkap 4 orang ya, Maurits ya? 4 orang, 2 perempuan, Manci dan Evina Baban itu masih pemeriksaan karena sampai sekarang belum bisa dipastikan mereka sebagai tersangka, hanya sebagai saksi, tapi masih didalami oleh pihak kepolisian. Oke, Bang, lalu dari 4 tersangka ini pasal apa yang akan disangkakan kepada mereka, Bang? Pasalnya tadi ya agak banyak itu, 350 kalau nggak salah. 350 ya? Tapi yang pasti ada dua jenis itu hukumannya. Yang 3 orang itu selain pelaku utama itu 12 tahun, yang pelaku utama itu 15 sampai 20 tahun penjara. Untuk tanggapan dari keluarga korban nih bagaimana, Maurits? Tadi sempat memang kuasa hukum korban datang dan bersama keluarga ayahnya, dan dia tidak berbicara banyak soal itu. Dia tetap tenang dan mencoba menahan air mata. Tadi kita lihat dia mengingat kembali peristiwa itu, dan ya dia hanya mengatakan supaya pihak kepolisian mengungkapkan ini selebar-lebarnya dan memberi hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku. Baik, kalau gitu, Bang, ini untuk selanjutnya persidangannya kapankah, udah ada nggak dikabarin, Bang? Belum, masih pemeriksaan kan, belum. Masih panjang, ini masih panjang ya? Masih panjang ini. Penyerahan ke kejaksaan, dari jaksa baru ke pengadilan. Ya, mohon maaf ya. Baiklah kalau gitu. Berkas-berkasnya kan belum beres itu, termasuk yang 2 lagi. Nanti harus dipastikan dulu posisinya, apakah dia tersangka atau sebatas saksi. Oke, Bang Maurits, sudah Bang? Sudah. Baik, terima kasih Bang Maurits atas laporannya, Bang. Kalau gitu, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Bang Tajili, selamat sore Kak Muli, selamat sore Tribuners. Mantap. Ya, jadi proses hukum itu juga masih panjang. Apalagi tadi kan 2 yang calon tersangka lah mungkin, kalau masih belum ditentukan ya, Bang. Belum ditentukan. Nanti ketika sudah lengkap berkasnya diserahkan lagi ke jaksa. Nanti jaksa ada yang kurang nih, kata jaksa, kirim lagi sampai nanti dinyatakan P21, baru nanti dilimpahkan ke pengadilan. Oke, terus itu kan dia ada bawa senjata tuh katanya untuk melindungi diri sebelumnya. Walaupun kejadiannya dia jadi membunuh orang dengan senjata yang dia bawa itu nggak jadi pembunuhan berencana, Bang. Bisa itu jadi nanti menjadi penilaian hakim. Bisa jadi nggak berencana karena dia tujuan bawa senjata itu apa memang untuk membunuh orang, atau memang tadi katanya untuk jaga-jaga perlindungan diri. Nah, tergantung penilaian hakim apakah masuk dalam perencanaan. Cuman kan untuk perlindungan diri dia bawa pisau itu agak aneh ya kan gitu. Gimana kalau ceritanya ternyata memang dibawanya aja, dia pulang dulu ambil pisau. Dan lebih mengarah ke pembunuhan berencana karena ada jeda waktu dia. Ada jeda waktu, kecuali
yang lagi bermasalah di jalan itu dia juga Langsung. ikut, langsung dia tusukkan. Itu lebih benda ini. tepat kan kalau Lebih dibilang tepat. memang dia tidak bawa. berencana, tapi ini ada laporan, jeda, ada laporan dan dia datang ke situ untuk ngapain? Bawa Memang pisau. ngajak gaduh lah Nah, istilahnya ya karena kan. ada tujuan yang merencanakan untuk itu. Tapi amat sangat disayangkan ya, ternyata hal sepele, cuman persoalan disenggol tadi ya kan Bang, Iya. sampai mengakibatkan nyawa satu orang meninggal. Tribuners ya, emosi seseorang di zaman sekarang ini memang entah kenapa tidak stabil ya. Iya, itu lagi tadi katanya ada dipicu oleh tua ya, Itu lagi ditambah dengan itu ya, emosi kan otomatis kayak agak goyang nih. goyang ya Bang. Iya, Kalau aku nggak pernah, nggak pernah. hampir salah ngomong. Sama lah. Hampir salah ngomong ya. Baiklah Tribuners, itu berita pertama kita. Kita langsung lanjut aja nih ke berita kedua. Jadi ini aksi curanmor semakin marak nih Tribuners di Kota Medan. Jadi 2 sepeda motor raib di Masjid Taqwa, Jalan Sekata, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Memang kalau pencurian ini entah kenapa di masjid itu termasuk sering ya Bang. Iya, karena yang paling ini Kayak sunyi, kayak sepi, gampang, tenang orang gitu. sibuk dengan ini kan Kegiatannya ibadah. ya. Dan belakangan ini main kumbu-kumbu aja malingnya. Combo ya, langsung Iya, 2 ya, kemarin double 3. kill. Kalau nggak kos-kosan ya masjid sasarannya. Ya, jadi ini peristiwa yang terjadi yang kita bacakan hari ini yang di Tanjung Gusta Medan Helvetia ini terjadi pada hari Rabu 8 Maret 2023 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi subuh ya, pas sholat subuh. Jadi di mana 2 sepeda motor milik imam masjid dan guru ngaji yang terparkir di halaman masjid berhasil dibawa 3 orang pelaku curanmor. Jadi walaupun memang kalau yang mau tahu juga ya, walaupun curanmor banyak di masjid, tapi masjid juga banyak yang ada yang menyediakan zaman sekarang CCTV kan. CCTV udah rata-rata masjid kan. Tapi kayak nggak takut mereka. Apa merasa nggak akan dapat gitu? Sejauh yang abang tahu nih, dari banyaknya kasus pencurian sepeda motor di masjid yang terekam kamera CCTV, apakah semua pelakunya berhasil ditangkap bang? Kalau semua berhasil ditangkap nggak tahu karena kita nggak buka data ya. Oke. Tapi kalau dari sisi pemberitaan seperti 50-50 sih. 50% 50% tertangkap, tergantung. 50% tidak tertangkap. Itu karena apa? Padahal kayak misalnya di CCTV otomatis kan wajahnya itu udah terlihat juga dari gestur badan, bentuknya. Apakah karena LP-nya tergantung siapa yang buat gitu? Wow. Aku nggak bisa jawab. Main aman ya, IS, ilmu selamat. Iya, apalagi kan katanya ada ungkapan no viral no justice. Iya. Terus kayak yang Gitu sih. harus ada titel baru banyak ditolong orang gitu ya. Karena ya atensi sekarang kan berkas itu banyak. Polisi mau atensi yang mana duluan nih jadi prioritas kan seperti itu. Ya, jadi memang marak sekali nih untuk pencurian sepeda motor. Apalagi seperti yang kita tahu ya kan Bang, mau mendekati bulan Ramadan. Entah kenapa pasti banyak kasus pencurian, maling. Ya nggak sih? Gitu ya? Enggak sih. Tiap Iya. hari sih. Oh, setiap hari. Iya. Nah, bukannya persenannya makin naik nggak gitu? Nggak juga ya. Enggak. Nah, ini Tribuners salah ngomong ya. Jadi Tribuners ada videonya nih, sebelum kita lanjut untuk ngobrol dengan reporter kita saksikan dulu video berikut ini. Terakhiran karena hidup itu didorong lah kan. Nah kan didorong kan. Nah didorong. Oh, Mbak Umi. Itu kan didorong tuh. Nah, kayak hidup deh. Loh, baju merah dari mana? Itu belakang, belakang dia. Dia paling belakang. Arumi. Nah ya anak. Nih kan. Nggak nampak BK-nya ya. Enggak blur. Blur ya. Anda? Bawan. Iya. Bawan. Apa baju yang loncat? Bolak-balik untuk apa? Memang udah target. Target. Aku pun ya namanya naas tuh. Keluar. Apa aku salah taruh? Tengok sekeliling ya kan. Terus bapak itu juga keluar. Dah, udah nak curi kereta tuh ini katanya. Oh berarti punya saya juga pak. Jadi pada hari Rabu itu 8 Maret saya kebetulan adalah imam tetap di sini, datang ke masjid ini sekira pukul 5.30. Kemudian kami selesai sholat subuh,
pukul 5.57 sepeda motor sudah tidak ada lagi di tempat sebanyak 2 unit bersama cuma salah satu jemaah. Berarti itu diketahui setelah Selesai sholat. Dan itu setelah abang tahu itu bagaimana? Kemudian kami langsung mengecek CCTV tetangga dan ternyata pelaku 3 orang. Salah satu sepeda motor, yaitu sepeda motor saya itu tidak bisa hidup. Mereka mendorong dengan sepeda motor yang satu yang bisa hidup. Jadi pelaku sebanyak 3 orang. Orang itu 3 orang bang, ada berapa kendaraan bang? Satu kendaraan mereka. Jadi kereta yang dicuri ada 2. Kalau dari rekaman CCTV bang, mereka secara singkat atau bagaimana? Ya, yang satu secara singkat. Yang kedua itu agak prosesnya lama karena mungkin sistem kuncinya beda. Tapi tetap mereka bawa dorong tanpa hidup. Dan kalau untuk apa nih bang? Cara modern udah bang laporkan ke pihak kepolisian bang? Sudah saya laporkan pukul 13 lewat pada hari itu juga, dan langsung ditindak oleh TKP oleh kepolisian Polsek Medan Geriya. Nah, itu udah ada penjelasan sedikit nih ya kan terkait pencurian terjadi di Masjid Taqwa ya. Apa tadi, Bang? Masjid Taqwa. Iya kan, betul kan? Karena itu sistemnya keyless ya, motor masa kini kan. Nggak ada kuncinya. Jadi kalau kalau zaman dulu malingnya kan pakai letter T, diginikan kan hidup. Ini tadi mati keadaannya sampai didorong pakai kaki ya, kayak mogok ya kan. Ada aja. Itu rupanya bisa disetting mesinnya jadi bisa nyala, Bang. Kan remote-nya kan dia nyalanya tuh kayak harus ada sinyal yang dari terus kayak mana dia niatnya apa cuma dijual gitu aja, urusan tukang bengkel ya gitu kali ya. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi dicopot dulu ganti kunci. Oh, bisa gitu juga. Bisa. Oh, baiklah. Maling kok ada aja caranya. Jurusnya banyak ya. Tribuners, langsung aja nih kita panggilkan reporter kita, ada Bang Aprianto. Halo Bang Aprianto. Halo Kak Molly dan Bang Tasli. Ya. Latar belakangnya kukira kolam renang loh, kok berenang sambil berenang tiduran. Lebih kepada ini sih, mbak mandi. Lagi di toilet ya? Enggak Kak, ini lagi di halaman base camp di Medan Utara. Jeruji ya. Oh iya ya. Oh astaga. Kukira keramik-keramik gitu tuh kan. Baiklah Bang Arpianto, ini bagaimana Bang cerita dari pencurian sepeda motor yang terjadi di Masjid Taqwa ini Bang? Ya Kak, selamat sore Tribuners. Kejadian curian motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pada saat imam dari masjid tersebut melakukan salat subuh. Dan dalam aksi curian motor tersebut pun ada 2 sepeda motor yang dicuri oleh pelaku, yang dimana satu milik dari guru ngaji di masjid dan satu milik dari imam masjid tersebut. Berarti 3 motor itu satu punya pelaku ya Bang, 2 lagi hasil pencurian ya? Itu kan 3 soalnya motor di video. Ya Kak, 2 motor korban dan 1 motor pelaku. Memang ketiga pelaku ini datang ke lokasi berbonceng 3 dengan 1 sepeda motor. Dan aksi tersebut pun diketahui korban pada sekira pukul 6 pagi, di mana mereka baru selesai melakukan ibadah salat subuh. Dan pada saat itu mereka melakukan pengecekan ke CCTV dan menyaksikan di mana para pelaku ini yang datang ke lokasi dan dengan singkat mengambil 1 motor pertama, yaitu milik dari guru ngaji tersebut yang bermerek Honda Beat. Namun untuk yang kedua kali, si pelaku ini bolak-balik masuk ke dalam kawasan masjid dikarenakan dia mengalami kesulitan untuk membobol sepeda motor milik dari imam masjid yang bernama Ahmad Afandi. Diketahui para pelaku tersebut ada berkisar 10 menit untuk membobol sepeda motor miliknya. Namun karena tidak berhasil untuk menghidupkan mesin dari sepeda motor milik Ahmad Afandi ini, mereka memaksa untuk mematahkan stang dari sepeda motor tersebut dan membawanya dengan keadaan mati. Itu yang keyless ya? Iya Bang, yang sepeda motor jenis Vario dengan kunci keyless. Dan para pelaku ini pun terekam CCTV membawa sepeda motor tersebut dengan cara di step atau didorong dengan 1 sepeda motor lainnya. Dan tadi pun saya sempat tanya apakah di lokasi tersebut tidak ada dilakukan pengamanan. Ahmad Afandi sendiri mengaku memang sejauh ini belum ada penjagaan di masjid tersebut.
namun kedepannya mereka akan membuat penjagaan itu dari muda-mudi di masjid secara bergantian agar kedepannya tidak ada hal-hal seperti itu terjadi kembali. Dan tadi pun dia mengaku sudah membuat laporan ke Polsek Medan Helvetia dengan harapan sepeda motor tersebut bisa kembali atau pelaku dengan cepat ditangkap agar tidak ada korban yang lainnya. Namun sempat saya konfirmasi ke Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia, sampai saat ini dia tidak membalas atau tidak merespon chat maupun telepon saya ke Bang dan Kak Moli. Jumpain terus, datangi ketok kantornya. Dicuekin, sedih ya dicuekin. Pak Kanit ini sombong kali Pak. Nanti kalau ada paparan manggil-manggil. Gitu Kebetulan memang kanitnya kanit baru Bang. Sekarang kanitnya perempuan, itu Sofi. Iya biasa baru, belum kena banti dia. Serem. Oke Aprianto, sebelumnya apa belum pernah nih kejadian seperti ini di Masjid Taqwa ini? Untuk kejadian ceramah di Masjid Taqwa itu udah ini yang kedua kali Bang. Sebelumnya pun ada sempat terjadi, dan itu satu sepeda motor milik jamaah raib dibawa pelaku, dan ini yang kedua kali dan langsung 2 sepeda motor yang hilang. Oke. Baiklah kalau gitu belum ada paparan juga ya, dan juga masih dilakukan, udah dilapor juga tapi belum ada belum ada juga tanggapan dari Pak Kanit. Bu Kanit baru ya. Ya semoga Bu Kanit nonton jadi langsung dibalas chat Abang ya Bang. Jangan sedih dicuekin biasa. Ditungguin aja di polseknya itu pas masuk nanti Bu kok sombong kali Bu. Enggak, kalau enggak potong video ini kirim ke dia. Baiklah Bang Aprianto. Terima kasih ya Bang atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bang Fazli dan Kak Moli. Ya. Baiklah ya. Jadi ternyata sudah 2 kali juga ada Bang di Masjid Taqwa ini terjadi kemalingan. Berarti memang dianjurkan lah untuk membuat keamanan ya, penjaga. Kayak yang di Masjid Al Jihad dekat kita ini kan ada penjaganya. Iya, kalau masjidnya besar, jemaahnya banyak. Gede tadi Bang videonya. Iya. Biasanya sih Masjid Taqwa gede-gede. Tapi untuk tingkat dia harusnya juga udah ada mulai CCTV ya, dan memang sudah niat buat juga tadi katanya. Itu kan yang paling penting untuk di masjid. Dan biasanya subuh memang jarang ya ada keamanannya kan. Masjid ini pernah Bang salat subuh nggak? Nanya belum. Bukan enggak ya. Bagus loh cara. Berarti nanti ada kemungkinan ya. Bulan Ramadan nih Tribuners. Oke, itu tadi berita kedua. Kita masuk ke berita ketiga. Ini sadis nih. Sadis, sumpah ini jahat sekali ya untuk istilahnya pengganti sebagai seorang orang tua. Lebih tepat ke binatang sih. Iya kan? Biadab dia Bang. Iya. Dah mohon maaf. Ya jadi ini ada seorang ayah tiri yang berinisial ES berusia 53 tahun mencabuli anak tirinya yang masih berusia 5 tahun dan 8 tahun. Jadi beliau adalah warga Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asehan yang mencabuli 3 anak tirinya dengan bermodus hendak mengobati kelamin. Coba lah kalian bayangin. Jadi dia ngelihat kelamin anaknya itu ternyata nanti dimasukin tangannya, dan ketiga anaknya itu dilakukan kayak gitu. Jadi ini Tribuners ketahuannya itu karena salah satu korban merasa kesakitan nih di bagian alat kelaminnya. Jadi ibu korban yang curiga langsung memeriksakan kepada tetangga atau siapanya ya Bang. Terus waktu diperiksa ternyata di kelamin anaknya itu ada kayak bekas luka dan ada sobekan yang tidak wajar. Jadi dilakukanlah pengecekan, ternyata diketahui ayah tiri dari korban ini melakukan pelecehan kepada ketiga anak-anaknya itu. Ibunya kayak mana perasaan anaknya digituin bapaknya tiga-tiga, ya Allah. Jahat. Ya, Tribuners, untuk lebih jelas kita tonton lagi videonya. Kok tonton lagi? Kita tonton saksikan dulu videonya. Jangan anak-anak. 2 kali pulang.
Itu dua-dua istri dijumpai setiap pulang dari laut. Sama yang anaknya ibu ini tahun berapa nikahnya? Bulan 8 tahun 2001. Jadi mulai dicabulin ada ini jadi dari kapan? Baru-baru aja lah. Baru-baru ini aja. Baru tahun ini? Enggak, sampai setahun. Baru berapa bulan? Baru-baru ini aja lah. Bulan ini lah. Ada berapa orang Pak anak yang Bapak ini Bapak kerjai? Anak tiri Bapak? 3. Dugaan perbuatan cabul terhadap anak itu benar adanya dan sudah diamankan oleh petugas kami, sudah ditangkap dan sekarang juga telah diproses dengan tersangka ES alias EP. Nah, kemudian hal ini dilakukan terhadap anak tirinya berjumlah 3 orang. Ini yang 2 orang berusia 5 tahun dan 1 orang lagi berusia 8 tahun. Ups. Apa? Lagi benerin rambut tiba-tiba on air, kan terkejut. Ya, jadi itu ada paparan dari kepolisian ya. Kalau gitu kita langsung aja nih Tribuners ke reporter kita ada Bang Alif. Ya, halo, selamat sore Kak Molly, selamat sore Bang Fajri, selamat sore Medan. Enggak ya? Kayak siapa sih? Kayak mirip artis. Duta, Sakti ya. Oh iya ya. Oke, Bang. Kok kita kayak nggak fokus gitu ya? Baik Bang Alif, bisa dijelaskan Bang bagaimana peristiwa yang sampai ayah tiri mencabuli 3 anaknya nih? Seperti apa Bang Alif? Silakan. Ya, terima kasih Kak Molly. Kejadian ini pertama kali terungkap pada minggu kemarin di mana salah seorang korban mengaku sakit saat membuang air kecil. Nah, orang tua kandung korban memeriksa alat kelamin si korban dan kemudian dibandingkan dengan alat kelamin anak tetangganya, gitu Kak. Nah, saat dibandingkan ini ditemukanlah ada sobekan di alat kelamin si korban, gitu Kak. Nah, akibat hal tersebut pihak ibu korban atau ibu kandung korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Maaf sebelumnya, korban sempat mengaku kepada adik dari ibu kandungnya bahwasanya dia sempat dicabuli oleh ayah tirinya, di mana dengan bermoduskan ingin mengobati alat kelaminnya gitu. Nah, alasannya itu mengobati dengan dimasukkan pil ke dalam alat kelaminnya. Itu Kak Mauli. Oke, lalu sudah berapa lama ini pelaku melakukan aksi pencabulan ini, Bang? Ya, pelaku mengaku aksi pencabulan tersebut baru-baru saja terjadi, namun dari fakta visum itu diperkirakan hampir setahun, gitu, Kak. Nah, kemudian ketiganya ini terungkap setelah salah satu adik korban yang kembar tadi. Yang pertama nih kakaknya nih yang mengaku. Nah, kakaknya bercerita dan saat diperiksa, si adik mengaku saya diperlakukan sama oleh ayah saya. Nah, kemudian selanjutnya lagi diperiksa kemudian lagi adiknya, sang kakak yang berusia 8 tahun mengakui hal yang serupa juga, gitu Kak Mali. Makanya ketiganya telah dicabuli oleh pelaku, gitu Kak. Oke, itu mereka itu kan ayah tirinya. Emang sama ibu korban ini sudah berapa lama menikah, Bang? Ya, sempat saya tanya juga, itu mereka menikah pada bulan 8 2021 lalu, Kak. Baru dimana juga ya? Diperkirakan baru setahun, gitu. Sebenarnya ini pelaku apa nih aktivitasnya sehari-hari? Ya, pelaku pengangguran, Bang. Dan juga saya sempat ke lokasi rumah korban, di mana tetangga-tetangga korban itu mengaku bahwasanya si pelaku ini merupakan pemabuk dan juga orang yang temperamen gitu, sering marah gitu, Bang. Sementara ibu korban? Ibu korban saya ingin mewawancarai tidak menjawab, tidak merespon, Bang, gitu, Bang. Berarti yang bekerja sehari-hari ibu korban ya? Berdasarkan tangan tetangga gitu, Bang. Oke, Bang, lalu waktu Abang mendatangi rumah korban, seperti apa kondisi korban saat ini? Apakah mereka ada terindikasi mengalami trauma seperti itu, Bang? Kami belum sempat jumpa, Kak, dengan korbannya, Kak. Makanya kami meminta keterangan dari KPAD gitu, Kak, KPAD Asahan, karena untuk saat ini korban, kata dari KPAD ini mengalami trauma gitu, Kak.
Untuk penanganan hukumnya gimana kata Kapolres Asahan ini? Ya, untuk penanganan hukumnya Bang, saat ini sudah dalam proses penyelidikan dan tersangka ini dikenakan pasal 82 tahun 2016 di mana itu tentang perlindungan anak gitu Bang. Yeah. Oke, ini berarti setelah ketahuan ibu dari korban ini melaporkan ya, sehingga pelaku ditangkap langsung ya Bang? Itu ditangkapnya kapan Bang? Pelaku sempat belum ditangkap Pak. Pelaku ini diamankan oleh warga. Bahkan si pelaku ini hampir di masa oleh warga gitu Kak. Itu berapa lama jeda waktu ibunya melapor sampai dia tertangkap? Ya, jedanya diperkirakan 3 hari Bang. Jadi minggu ketahuan melapor, ya? Minggu ketahuan. Minggu langsung melapor dan hari Rabu kemarin itu ditangkap. Oke, kalau gitu. Baik, berarti masih dalam proses penyidikan juga nih ya Bang? Iya Kak, masih dalam proses penyelidikan. Mungkin bisa Bang dicari tahu bagaimana kondisi dari para korban nih, ketiga korban seperti apa? Apakah mereka masih melakukan aktivitas sekolahnya? Atau ada pendampingan dari PPA ya untuk mengobati traumanya? Iya, untuk saat ini memang KPAD Asahan mendampingi korban Bang. Hingga sampai proses hukum maupun pendampingan mental. Oke. Baik, terima kasih Bang Alif atas laporannya Bang. Selamat beraktivitas kembali Bang. Selamat sore Alif. Ya, terima kasih Kak Mauli, terima kasih Bang Tagli. Selamat sore Medan. Iya. Mang biadab nggak tahu diri udah nikah lagi, kau nggak ada kerja, temperamen kerja kau otak kau nggak ada. Dah emosi aku Bang, sorry. Terlihat udah sangat tua ya, padahal anak tirinya masih kecil-kecil, pengangguran, pemabuk, temperamental. Gak ada plusnya loh di hidup dia, jelek pula maksudnya. Jahat pula tuh lagi. Ya astagfirullahaladzim ya Allah. Udah gak pantas hidup manusia kayak gitu. Ya semoga dengan adanya proses hukum ini bisa membuat dia jera dan sadar. Ya kalau bisa pun hukuman setimpal lah atas apa yang dilakukannya ya. Karena merusak masa depan anak. Benar Bang, itu dia. 3 masih orang yang 8 masih kecil. tahun yang paling besar tuh. Masih SD. Di mana akalnya? Ya, untuk ibu korban dan juga para korban diharapkan bisa kuat ya. Apalagi ibu korban lah pastinya itu sangat terpukul ya Bang. Ternyata salah memilih pasangan hidup nih, yang membuat anak-anak kandung sendiri menerima akibatnya. Itulah pengawasan dari orang tua itu penting sekali ya Bang. Ibunya bekerja, suaminya tinggal di rumah sama anak tiri. Berbahaya kan? Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini ya kan. Aku juga mau info ini buat kalian yang misalnya kepengen minum kopi, bingung kopi apa. Aku mau ingetin kalian ada nih kopi lokal yang kualitasnya luar biasa enak dan pasti dijamin sedap deh ya kan Bang. Nggak bantu ya. Jos. Ini Mandeling Bintang. Kemudian ada King Jantan. Kalau King Jantan ini setauku dia biji kopi tunggal, sehingga rasanya itu lebih nendang. Lebih keras. Biji kopi itu keras kan, ya. Sebelah dia biasanya. Tapi kalau ini biji tunggal dia 1. Oke, full. Jadi lebih intisarinya itu lebih dapat. Ya. Jadi ini yang biji ya Bang. Jadi bisa diolah pakai. Iya, yang biji ada, yang udah di grinder ada, dan ini Awi Kopi ini istimewanya lagi diproduksi dengan mesin Probat dari Jerman. Itu mesin yang bisa menjaga kualitas kopi, mesin terbaik. Setiap hari Bang minum ini kan? Iya, tiap hari. Hari ini belum. Kenapa? Nggak ada yang buatin? Belum sempat. Itu Tribuners, jadi kalian kepengen nyobain kopi, cobain kopi yang punya lokal buatan Medan ya kan, Sumatera Utara. Binjai sih. Sumatera Utara lah berarti ya, Binjai ya kan, bisa dicobain Tribuners. Terus nih buat kalian, aku mau informasiin juga buat kalian yang kepengen mencari informasi terupdate, teraktual, terkini, dan terdetail nih, bisa langsung aja ke website kita, ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa ke media sosial kita, ada di mana Bang Tazri? Di YouTube ada, di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok juga ada. Pokoknya di semua media sosial tinggal dicari aja Tribun Medan. Terus kalau misalnya nih kalian kepengen cari referensi untuk pergi wisata atau pergi kafe, kulineran, kalian bisa langsung aja nih ngecekin untuk YouTube kita, ada Tribun Medan Explore, nggak pakai L, cuman X. Di situ kalian bisa mendapatkan banyak banget referensi dari kita yang ter up to date yang pastinya ya. Ada juga Instagramnya dan TikToknya. Benar, Instagram dan TikToknya juga ada di Tribun Medan Explore, nggak pakai E, langsung
X. Baiklah Tribuners, terima kasih nih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan hari ini. Pastikan untuk selalu menyaksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly, aku Tazli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.